Halo, jumpa lagi Oma Opa yang ada di rumah. Terima kasih buat kebersamaan yang Oma Opa luangkan waktu bagi kami untuk bisa beribadah bersama-sama dengan Oma Opa yang ada di rumah. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Lebih khusus bagi Oma Opa yang ada di rumah untuk bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan dan kami akan memulai ibadah kami pada siang hari ini. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Amin. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan
Opa Oma ketemu lagi ya. Tiap minggu jam 2 siang Opa Oma bisa ikut ibadah lansia online. Yang penting Opa Oma disertai Tuhan Yesus. Saya doakan Opa Oma semua sehat, hatinya sukacita, senang. Ya, ayo kita doa dulu sebelum dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong Opa Oma supaya kami mengerti firman Tuhan. Kalau kami mengerti, kami percayai. Kalau kami percayai, kami lakukan. Begitu dilakukan, maka mujizat terjadi. Opa Oma semua ditolong Tuhan. Urapi hambamu, urapi Opa Oma. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ayo Opa Oma. Semua pasti tahu ya ceritanya Yusuf ya. Jadi Yusuf ini dijual sama saudara-saudaranya. Terus jadi budak. Setelah itu dipenjara. Karena di rumahnya Potifar dituduh berzina. Ya, sama Potifar. Nah, dari penjara akhirnya Yusuf diangkat oleh Firaun menjadi pemimpin yang berkuasa di Mesir. Nah, waktu kelaparan itu saudara-saudaranya Yusuf datang. Padahal yang jual itu, yang jual Yusuf loh ya, saudara-saudaranya. Oh, mestinya bisa mangkel Yusuf. Oh, awas kon balas dendam ya. Kan kita sering gitu ya. Nah, tapi kita belajar dari Yusuf. Gak boleh ada kepahitan. Gak boleh balas dendam. Sebenarnya kalau kita ngampuni, kita itu ngeluarkan racun. Sehingga kita sehat ya Opa Oma. Ada Opa Oma yang suka mangkelan? Ayo, siapa yang suka nyimpen kepahitan sama menantu, sama anak, sama cucu? Ayo kita baca ya. Kejadian 45 ayat 7 dan ayat 8. Ya, Kejadian 45 ayat 7 dan 8. Maka Allah telah menyuruh aku, katanya Yusuf, mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Kata Yusuf ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini ke Mesir, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Coba, inilah kata-kata orang yang suka bawa damai. Inilah perkataan orang yang positif pikirannya. Inilah perkataan orang yang baik hatinya. Sudah disakiti loh, dijual, dipenjara Yusuf. Karena saudaranya yang jual. Waktu saudaranya datang, Yusuf padahal berkuasa. Bisa aja, oh ini tak hajar be aku ya. Tapi Yusuf enggak, justru bilang, Tuhan yang bawa aku ke sini. Jadi yang pertama saudara, kalau kita mau ditolong Tuhan Yesus, ayo perkataan kita, pikiran kita, hati kita Opa Oma harus positif yang baik. Jadi Opa Oma yang suka miso-miso, nah ini ya, yang suka ngomong elek gak boleh, stop. Yang suka benci sama temennya, stop. Ayo mulai sekarang harus mulai berkata yang positif. Ayo ngomong yang positif, yang baik. Ayo katakan yang baik. Ya, oh koncoku ini baik, oh anakku baik, mantuku baik, oh cucuku baik, sehat semua. Nah ini ngomong yang positif. Sehat, diberkati Tuhan. Jangan ngomong sama cucunya, kamu nakal ya, kamu jahat ya, tidak boleh. Mulai sekarang ayo perkatakan yang positif. Jadi kalau kita pembawa damai, perkataan kita positif. Lihat ini kayak Yusuf. Yusuf ya disakiti masih ngomong yang baik. Yang terakhir kedua, kita harus tahu semua masa depan kita di tangan Tuhan Yesus. Jadi Opa Oma, masa depan Opa Oma di tangan Tuhan Yesus. Doakan anak, menantu, cucu, semua ditolong Tuhan Yesus. Ya, percayalah Opa Oma, semua hidup kita dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang nuntun masa depan kita, pasti baik. Mujizat pasti terjadi. Pertolongan Tuhan Yesus pasti hebat. Kita selalu akan dibuat Tuhan sehat. Ya kadang sakit datang, tapi waktu kita berdoa, Yesus kasih kesembuhan. Kadang kita susah, waktu kita berdoa, Yesus bisa kasih sukacita. Waktu kita mangkel, jengkel, kita berdoa, Tuhan ampuni, saya minta maaf.
Tuhan akan mengampuni. Loh, enak kan? Hebat Yesus kita ya. Dahsyat luar biasa. Jadi yang pertama, ayo berkata positif, berpikir positif, hatinya baik juga positif. Itu pembawa damai. Baru yang terakhir kedua ya. Yang kedua, Yesus akan mengendalikan hidup kita, menolong, memberkati kita semua. Ya, upauma, kalau kita ada salah, ayo minta ampun sama Tuhan Yesus. Sekarang semua upauma sudah sehat, sudah ditolong oleh Tuhan Yesus ya. Ayo sing ngantuk-ngantuk bilang, oh saya sehat, 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 luar biasa. Tuhan Yesus menolong saya. Pasti Tuhan Yesus menolong kita ya. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita doa dulu. Upauma. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biar kami pembawa damai seperti Yusuf. Perkataan kami, pikiran kami, hati kami positif, baik semuanya. Dan juga kami percaya hidup kami semua ada dalam tangan Tuhan Yesus. Upauma semua hari ini sehat. Semua ditolong Tuhan Yesus. Semua penuh sukacita. Semua diberkati Tuhan Yesus. Mari Upauma angkat kedua belah tangannya. Kita terima berkat Tuhan. Upauma yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang terima, bawa dan nikmatilah berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, kita semua pasti diberkati berlimpah-limpah oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, upauma yang diberkati Tuhan Yesus katakan, amin. Ya, upauma, jangan lupa minggu depan jam 2 siang kita ibadah lagi. Ibadah pioner atau lansia jam 2 siang minggu ya. Nggak usah ngantuk, nggak usah nangis, penuh sukacita. Ayo guyu coba, guyu dulu ayo ya. Dek kesuwen nanti untune garing ya. Tuhan Yesus memberkati.